wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berpesan, berbekallah kalian. Ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf saya ditodong untuk ngisi kultum. Aslinya saya diundang ke sini oleh Bu Leni dan Dinda Rio sekedar doa saja. Tiba-tiba Nanda anak saya bilang, "Bi, ada permintaan sedikit kultum." Jadi mohon sabar, saya bukan meminta untuk tausiah tapi diminta. Maka saya nggak pakai sorban, pakai baju undangan. Jadi jangan melotot melihat muka saya, ngapa pula Bapak itu ceramah. Sebagian dari yang hadir insya Allah kenal saya. Kenal Bu? Benar. Ingat loh, jangan ada dusta di antara kita. Ini pengajian yang paling rame yang saya ada di dalamnya dari seluruh majelis yang saya isi di Lampung Utara, Bukit, Tanjung Raja, Penagan, Abung Timur, Abung Semuli. Yang paling rame jamaah pengajian itu Desa Sabuk 4. Amin. Tepuk tangan tubuh kades. Kadang hampir 100 orang. Tapi sayangnya itu kelompok ibu-ibunya. Bapak-bapaknya Kanda Tarmizi bisa hitung nggak lebih dari 20 orang yang ngaji sama saya. Maka perubahannya agak lambat. Nggak suka ngaji, sukanya apa? Karaoke. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Ih, mengerikan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bicara tentang amanah yang Allah titipkan kepada kita, sebagian besar orang tua mengatakan, "Hei nak, jangan kamu durhaka sama orang tuamu." Ketika mendapatkan anaknya nakal, nggak sholat, pacaran, merokok, ngelawan, bantah, hampir semua orang tua menyalahkan anaknya. Sekarang dengar Bapak Ibu rahimakumullah, seorang laki-laki mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua. "Ya khalifah, anak lanangku, anak bujangku menggebuk aku dengan pelepah kurma, babak belur wajahku. Aku minta keadilan kepadamu." Nih Bapak, orang tua laki-laki ini dipukuli anak kandungnya babak bingkas. Dia melapor kepada khalifah
presiden kalau kata kita minta keadilan. Oke, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, panggil anak, kita akan sidangkan di sini. Panggil anak lanangnya. Hei anak bujang, apa sebab engkau memukuli ayah kandungmu? Kata anak lanang ini, wahai khalifah, tanya dulu beliau supaya menghargai yang lebih tua untuk bicara. Balik khalifah, hei orang tua, kenapa engkau dipukuli oleh anakmu, anak kandungmu, laki-laki? Sang ayah ini berkata, hei Umar, pemimpin yang adil, anak ini telah durhaka kepadaku. Itu yang sering kita dengar. Orang tua kerap memponis anaknya yang durhaka. Orang tua jarang introspeksi diri. Apakah betul anak yang durhaka atau sebaliknya? Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hei anak muda, kau telah durhaka kata ayahmu. Baiklah wahai khalifah, aku akan jawab, aku akan beri pernyataan di hadapanmu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bukan aku yang memulai durhaka kepada ayahku. Kok bisa? Dialah, beliaulah yang telah mendurhakai aku sebagai anaknya. Lihat jawabannya sidang pengadilan di depan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa alasanmu wahai anak muda? Kau durhaka sama ayahmu, tapi kau berbalik kau katakan ayahmu yang durhaka. Wahai Khalifah, ada kedurhakaan ayahku terhadap diriku. Yang pertama, ayahku telah memilihkan ibu bagi diriku, bukan wanita solehah. Ayahku telah memilihkan mak bagiku, bukan wanita mulia. Dia menikahi makku bukan karena agamanya. Sekarang cek bapak-bapak, apakah dulu menikah istrinya karena agamanya, atau karena rupanya, atau karena hartanya, atau karena nasab keturunannya? Tunkahul mar'ata li arba, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa diniha fasfar bizatid din taribat yadaka. Ini agama kita yang bicara. Hidup ini kalau nggak ngaji jamaah mustahil bisa lurus. Ustadz, ngaji apa jaminan? Enggak jaminan juga. Ada yang ngaji 15 tahun, tepos pantatnya di majelis ilmu, tapi karena niat yang salah, tujuan yang keliru, nggak ada perubahan. Mirip lagu Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Ngaji 15 tahun, makan minumnya tangan kiri, berdiri lagi. Ngaji 15 tahun, ngelihat tetangga pasang AC, dia yang kedinginan, dengki. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini nggak perlu ngaji, yang penting jaga hati, bray, jaga hati perlu ilmu. Jangankan jaga hati, jaga warung aja perlu, jaga kebun perlu.
Jaga sawit perlu. Sampai mana tadi? Semangat betul atuk kamu ini Gibran. Ya. Satu, wahai khalifah, dia telah memilihkan mak bagiku bukan dari wanita yang soleha. Padahal kata Nabi, tunka'ul marhata li arba, wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena anak orang kaya. Walihasabiha, nasab anak orang ningrat, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wajamaliha, karena kecantikan. Walidiniha, karena agamanya yang baik. Dan kalau engkau pengen selamat dunia akhirat, pengen anak-anakmu gak durhaka kepadamu, fasfar bizatid din taribat yadaka. Pilih ibu bagi anak-anakmu karena agamanya engkau akan selamat. Nikah sama orang kaya, kau bakal jadi pembantu diremehkan. Nikah sama bangsawan, naik angkot simpang sabuk sentral tetap bayar. Nikah sama yang cantik, punya anak 3 jalan udah miring. Tapi nikah karena agamanya, engkau selamat, anakmu selamat, duniamu selamat, akhiratmu selamat. Maka laki-laki ini bilang, ayahku terlebih dahulu durhaka kepadaku karena 1, dia memilihkan untuk aku ibu bukan wanita solehah, bukan patokan agama. Sekarang nih Bapak, kalau Bapak kewalahan menghadapi anak Bapak nggak sembahyang, ngelawan, ngerokok, berantem, introspeksi diri. Apakah dulu ketika menikahi maknya dasarnya agama atau rupa? Yang kedua, kata laki-laki ini, hei khalifah, ayahku telah durhaka kepadaku. Kenapa? Dia memberi nama kepadaku Ju'la. Tahu arti Ju'la? Kumbang jantan. Jadi ngasih nama gak sembarangan bro. Ngasih nama tuh jangan ikut nama artis, jangan basing-basing. Ini Islam. Jangan percaya pada kalimat apalah arti sebuah nama. Buat Islam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalian nanti akan panggil menghadap Allah dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaguslah, indahlah memberikan nama kepada anak-anak kalian. 2, aku diberi nama oleh bakku ini Ju'la, kumbang jantan. 3, laki-laki ini, kenapa aku katakan bukan aku yang durhaka, tapi ayahku yang lebih dahulu durhaka. Yang ketiga, karena dia tidak mendidikku dengan agama. Nah, intinya Bapak Ibu tamu undangan, ketika mendapati anak-anak kita nggak sesuai harapan kita, nggak sesuai keinginan kita, jangan buru-buru nyalahin anak. Introspeksi diri, evaluasi diri, apakah telah kita penuhi syarat untuk menjadi ayah
yang merupakan pemimpin bagi anak dan istrinya, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Itu kisahnya bisa dibaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abdais As-Samarkandi, Syekh ulama besar dari Samarkand, India sebelah sana. Baca, oh kisah nyata. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itu poin pertama. Dinda Rio Leni ini udah kayak adik saya. Mana mak? Sehat mak? Mama mana sehat? Tahu dia ada abinya di sini. Itu mama tuh baik betul. Kalau panen manggis dikirim ke kota bumi untuk abi. Kalau panen pisang titip untuk abinya. Padahal kami nggak ada hubungan darah. Saya bukan orang Ogan. Ya, panen apalagi pisang panjang. Pisang apa kan dah? Yang panjang yang enak itu digoreng. Handuk ya, kirim untuk abi. Ini Bu Kades, warga Bu Kades ini oke banget sama saya. Yang jahat juga ada, biasa hidup itu. Ya, nggak mungkin, mustahil semua orang suka sama kita, impossible. Jadi Bu Kades nggak usah sedih kalau nggak suka. Inilah dunia. Yang penting kita berbuat baik terus. Bukan mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, nggak penting bray. Kita harapkan kebaikan akhirat kita. Berbuatlah kebaikan dimanapun kita berada. Tidak harus jadi kades, jadi apapun bisa berbuat baik. Jadi nggak usah sedih kalau ada musuh kita, biasa bray, dunia. Hanya orang gila yang menyangka semua orang suka kepadanya. Itu hanya orang gila. Ini mama ini luar biasa kalau salah. Duku, musim duku, apalagi rambutan dikirim untuk abinya di kota Bunu. Jadi kalau saya sama dengan Pak Isrizal, lagi demam sudah 5 hari ini, meriang, batuk, sakit kepala campur. Tapi karena yang punya hajat mama ini, oh berangkat kita bro, kerokan kita malam-malam ya gak, biar bisa bangun. Nah, jadi anak tadi nuntut ayahku yang durhaka kepadaku. 3 dia kedurhakaannya. Memilih istri bukan karena agamanya. Untuk memilih ibuku dia menikah bukan dengan wanita yang soleha. 2, dia memberi nama aku dengan panggilan yang buruk. 3, dia tidak mendidik aku dengan agama. Itulah wahai khalifah, silahkan putuskan sekarang keadilan. Apa kata Umar bin Khattab? Hei hulu balang, ambil lagi pelepah kurma itu, sabet lagi bapak tua ini, hantam terus bapak bingkas dia. Bayangkan, diambil lagi pelepah kurma, dihantam lagi. Kamu yang durhaka, bukan anakmu yang durhaka. Untung aja di Sabu 4 nggak ada pelepah kurma, adanya pelepah sawit mirip kurma, tapi jangan diantem ya, kasihan bapaknya. Ya Rio, Leni, ini amanah. Gibran, Ramadan dan yang lainnya, Abi lupa namanya. Allah nggak tanya dikasih makan apa mereka. Allah nggak tanya baju merek apa untuk mereka. Allah nggak tanya handphone merek apa untuk mereka. Allah nggak tanya apa lauk makan anak-anak kita. Allah nggak tanya motor merek apa untuk anak kita. Yang Allah tanya, jaga nggak kefitrahannya dalam ketaatan kepada Allah. Kullu mauludi yuladu alal fitrah, fabawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Tiap-tiap bayi lahir ke muka bumi ngek dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertuhankan Allah Jalla Jalaluh. Fabawahu, peran kedua orang tuanya lah yang bisa mengubah kefitrahannya
menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Itu zaman dulu, karena ada 3 yang paling berbahaya, Yahudi, Majusi, Nasrani. Hari ini banyak dia nggak sembahyang, dia melakukan tindakan asusila, dia pacaran, dia berzina, dia selingkuh. Orang tua yang akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh, hei fulan, aku titipkan anak itu kepadamu dalam keislamannya, fitratul alal Islam, jaga anak-anak itu. Hari ini orang tua hanya sibuk membesarkan kamar tidur anaknya. Orang tua hanya sibuk dengan makan minuman yang mewah untuk anaknya. Padahal semua itu nggak ditanya oleh Allah. Mampunya beras raskin, jadilah. Mampunya ikan asin, jadilah. Yang penting jaga kefitrahannya, jaga keislamannya, jaga ketaatannya. Nggak usah bangga punya anak kita kaya, mobilnya Alphard, kalau nggak sembahyang mak kok guno jemaah. Nggak usah bangga anak kita kadis, bupati, presiden sekalipun, kalau nggak taat kepada Allah nggak ada guna jemaah. Kalau anak kita nggak taat kepada Allah, nggak akan sampai doa-doa mereka ketika kematian sampai kepada kita. Maka Dinda berdua pastikan anak-anak ini dijaga akidah Islamiyahnya. Terakhir, udah siang nih Ustaz, saya juga udah gemeteran ini, kayaknya mulai lapar ini ya. Berikutnya Dinda berdua pastikan apapun rezeki yang dikumpulkan untuk anak-anak, cucu-cucu saya ini betul-betul halal. Setengah mati kita pondokkan dia, kita sekolahkan agama dia, kita didik dia, kita paksa sembahyang dia. Tapi kalau ada satu genteng yang nempel di bangunan rumah kita, ada satu bata nyangkut di rumah kita, ada hal yang haram kita dapatkan yang dimanfaatkan oleh mereka, baik tempat tinggal, makanan, pakaian, kendaraan, pasti sulit bagi anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada harta yang kita kumpulkan, walaupun hanya 1 rupiah, nyangkut di rumah kita, nyangkut di motor kita, nyangkut di pakaian anak-anak kita, itu pengaruh pertama adalah sulitnya mereka untuk taat kepada Allah. Ittaqil maharima takun badan nas, kata Nabi. Jauhilah kalian dari hal-hal yang haram, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, harus betul-betul bersih cara mendapatkannya. Nggak ada dengan cara nipu, ngebohongin orang, nggak ngembalikan utang, maling, begal, durian tetangga jatuh pulang, nggak ada itu. Kalau ada itu nyangkut di rumah kita, kecil kemungkinan penghuni rumah bisa taat kepada Allah. Berat untuk bisa merasakan lezatnya ibadah. Khotbah Jumat baru 15 menit udah batuk-batuk ya. Apa mamang itu? Gelisah. Doa baru 3 menit, tadi aminnya normal. Amin, amin, amin. Panjang dikit doanya, aminnya sudah berubah. Amin, 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 amin. Ciri orang yang tidak mendapatkan kelezatan ibadah. Imamnya sholat Jumat baca panjang, Sabbihisma rabbika nggak panjang, dalam hatinya mulai gerutu. Ya Allah, siapalah yang undang imam ini? Mati gak panjang. Jadi pastikan cucu saya ini semua yang dikumpulkan untuk mereka, apapun, bukan hanya masalah makanan minuman, semuanya harus halal. Kalau ada harta orang yang kita ambil, kembalikan. Kita mati nggak bawa apa-apa kecuali 3 helai kain kapan.
Apa sih yang bisa kita banggakan kita mati? Gak ada jamaah. Gak usahlah sombong dengan mobil, rumah, pangkat, gak usah. Tinggalkan saja hal-hal yang haram, ambil yang halal saja. Insya Allah nanti berubah, ibadahnya lebih tenang, lebih bisa menikmati sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillah, surat favorit gua. Lama ini mak, gak apa-apa, saya suka. Tapi kalau ada yang haram yang kita kumpulkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Astagfirullahaladzim. Panjang ini. Demikian Bapak Ibu, Rio, Leni, Adinda berdua sudah saya sampaikan. Nasihat ulama itu batas kuping doang. Tugas ulama itu hanya menyampaikan kepada telinga manusia. Selanjutnya dari telinga ke hati, urusan Allah Jalla Jalaluh. Demikian doa ya Allah. Baik, jam berapa ini Kanda?